Halo, selamat datang, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Masih bersama saya, Pak Andoko Putro. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem reproduksi pada hewan. Ini adalah materi IPA kelas 9. Mari kita mulai pembelajaran kita. Anak-anak, perkembangbiakan atau reproduksi pada hewan ada dua cara. Yang pertama dengan cara vegetatif atau aseksual atau tidak kawin. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara generatif atau seksual atau kawin. Yang akan kita pelajari perkembangbiakan hewan secara vegetatif nanti meliputi perkembangbiakan dengan membentuk tunas, kemudian ada fragmentasi, dan yang ketiga nanti kita kenalkan namanya parthenogenesis. Perkembangbiakan secara generatif atau seksual nanti akan dipelajari tentang ovipar atau bertelur, kemudian vivipar dan juga ovovivipar. Kesemuanya akan kita pelajari. Mari kita lanjutkan lagi. Perkembangbiakan aseksual pada hewan. Perkembangan aseksual artinya tidak terjadi peleburan sel kelamin. Contohnya adalah pembentukan tunas. Ini terjadi pada hidra dan juga ubur-ubur. Nah, pada tubuh hidra tumbuh tunas, kemudian patahan menjadi individu baru. Selain pembentukan tunas, perkembangbiakan seksual juga terjadi pada planaria, namanya fragmentasi. Tubuh planaria membelah atau terpotong menjadi 2 atau 3. Potongan atau belahan tubuh planaria tadi nanti akan membentuk individu baru, namanya fragmentasi. Sedangkan yang ketiga namanya parthenogenesis, yaitu terbentuknya individu baru tanpa peleburan sel kelamin. Sel kelamin yang tidak dibuai menjadi individu baru. Dalam contoh ini adalah lebah, juga bisa terjadi pada semut dan kutu. Itulah contoh-contoh perkembangbiakan aseksual pada hewan. Oke, sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan secara seksual yang ada pada hewan. Tampak di dalam gambar video ini beberapa hewan yang mengalami perkembangbiakan secara seksual. Pada perkembangbiakan secara seksual, maka nanti akan terjadi proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina dan terjadilah namanya pembuahan atau fertilisasi. Perlu anak-anak ketahui bahwa ada dua macam fertilisasi atau pembuahan. Yang pertama adalah fertilisasi internal, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan. Beberapa hewan seperti ayam itu mengalami fertilisasi internal. Yang kedua namanya fertilisasi eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan, misalnya pada ikan. Masih di perkembangbiakan seksual pada hewan, berdasarkan perkembangannya dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berkembang biak dengan cara bertelur, nama lainnya ovipar. Seperti halnya ayam, burung, kemudian cicak, itu berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Sedangkan ada juga beberapa hewan yang kita kenal seperti kucing, sapi. Ini berkembang biak dengan melahirkan. Sebutannya adalah hewan vivipar. Kemudian ada juga hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Embrionya terbentuk di dalam tubuh makhluk hidup dan dikeluarkan sebagai anak. Perkembangbiakan yang demikian dinamakan ovovivipar, bertelur dan beranak.
Dalam perkembangan hidupnya, hewan bisa mengalami proses perkembangan hidup dari embrio, kemudian proses melahirkan, kemudian tumbuh menjadi hewan dewasa, kemudian berkembang biak, dan nanti juga bisa mati. Nah, ada beberapa hewan yang secara khusus di dalam perkembangan hidupnya itu mengalami proses perkembangbiakan 2 kali, yaitu secara seksual dan aseksual. Contohnya adalah pada proses perkembangbiakan ubur-ubur yang dalam pergiranya atau siklus hidupnya itu mengalami 2 kali perkembangbiakan, itu secara seksual dan aseksual. Ubur-ubur atau hewan Aurelia dalam perkembangbiakannya bisa dilihat dalam gambar ini. Aurelia yang sudah dewasa itu menghasilkan sel kelamin. Ketika sel kelamin jantan dan betina bertemu, bisa terbentuk zigot, berkembang menjadi larva, dan nanti akan menjadi ubur-ubur dewasa. Itu artinya perkembangbiakan secara seksual. Sedangkan perkembangbiakan aseksualnya, ubur-ubur yang sudah dewasa bisa berkembang biak dengan pembentukan tunas. Tunas yang baru nanti akan tumbuh menjadi ubur-ubur yang baru atau individu baru. Dalam proses perkembangan hidup hewan, tubuh hewan bisa mengalami perubahan bentuk. Ini disebut dengan nama metamorfosis. Jadi metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Metamorfosis dibedakan menjadi 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Contohnya pada kupu-kupu. Tahapan perubahan bentuknya adalah dari telur nanti akan berkembang menjadi larva. Larva berkembang menjadi kepompong, kepompong berkembang menjadi kupu-kupu muda, dan kupu-kupu muda menjadi kupu-kupu dewasa. Ini berbeda dengan metamorfosis yang tidak sempurna. Dicontohkan di sini adalah belalang. Ketika belalang dewasa bertelur, maka telur akan langsung berubah menjadi belalang kecil atau namanya nimfa. Nimfa berkembang berubah bentuk menjadi imago atau belalang dewasa. Tidak ada tahapan larva di sini. Itu ya. Jadi metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dibedakan dari 2, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Bisa dilihat bedanya dari tahapan perubahan bentuk tubuhnya. Sekarang sudah dikembangkan beberapa teknologi di dalam perkembangbiakan hewan. Misalnya kita kenal adanya inseminasi buatan atau kawin suntik. Apa itu inseminasi buatan? Kita lihat dalam gambar ini. Inseminasi buatan adalah proses perkembangbiakan dengan cara mengambil sperma dari induk jantan, kemudian sperma yang diambil tadi disuntikkan atau dimasukkan ke dalam induk betina. Di dalam rahim nanti akan ada pembuahan sehingga sapi menjadi hamil, sehingga lahir sapi baru. Ini menguntungkan karena kita bisa memilih induk jantan sapi yang lebih baik, misalnya sapi yang dagingnya banyak. Selain inseminasi buatan, sekarang dikembangkan namanya cloning. Ini adalah teknik rekayasa genetika. Di dalam cloning nanti makhluk hidup yang baru diperoleh dengan cara mengambil gen. Nah, ini nanti kita akan pelajari di materi berikutnya. Hasil dari cloning itu nanti sama seperti induknya.
Nah, itu anak-anak tentang teknologi yang dikembangkan dalam perkembangbiakan hewan. Oke anak-anak, saya kira sudah cukup sampai sini dulu materi tentang perkembangbiakan hewan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi yang lain.